Anime ini bertema game RPG, di mana karakternya disebut dengan petualang. Setiap petualang memiliki status kekuatan dan bisa mempelajari berbagai macam jenis kemampuan baru. Masing-masing dari mereka juga tergabung dalam kelompok di bawah naungan para dewa, biasa disebut dengan Familia. Para petualang ini setiap harinya pergi membasmi para monster yang berada di dungeon. Dungeon sendiri adalah semacam sarang monster yang memiliki berbagai tingkat kesulitan. Para petualang terbiasa farming memungut benda dari para monster lalu menjualnya. Tema anime ini sangat mendekati Ragnarok Online. Istilah-istilah game RPG seperti leveling, grinding, farming, ada semua di anime ini. Dahulu kala, para dewa turun ke dunia manusia untuk mencari inspirasi. Lalu para dewa pun memutuskan untuk tinggal selamanya di dunia manusia. Kekuatan para dewa pun serentak disegel dan menjalani kehidupan serba sulit seperti halnya manusia. Hanya ada satu hal yang bisa diberikan para dewa kepada manusia, yaitu kekuatan untuk menghadapi monster yang mengancam peradaban. Kekuatan dewa ini disebut dengan karunia. Orang-orang yang diberi kekuatan ini akan menjadi pelayan dewa. Masing-masing dewa memiliki semacam perkumpulan yang disebut dengan familia. Satu familia biasanya memiliki banyak petualang, kecuali familia dari dewa Hestia. Dialah satu-satunya dewa yang hanya memiliki satu pelayan, yaitu adalah seorang pria bernama Bel Cranel. Suatu ketika, Bel sedang berburu monster di dungeon tingkat 5. Dungeon tingkat 5 berisi monster yang kuat, sedangkan kekuatan Bel masih belum cukup untuk melawan monster di tempat itu. Bel dihadang oleh monster kuat bernama Minotaurus. Dia pun kesulitan dan bahkan hampir mati. Lalu di saat-saat terakhir, Bel diselamatkan oleh petualang wanita bernama Ais Wallenstein. Nyawanya pun selamat. Bel merasa kagum dengan kekuatan Ais, dan di saat yang sama, dia juga terpesona melihat kecantikan Ais. Ais Wallenstein adalah seorang petualang level 5. Dia juga merupakan petarung terkuat berasal dari familia Dewa Loki. Setelah kejadian tersebut, Bel secara diam-diam menyimpan perasaan kepada Ais. Dia ingin menjadi lebih kuat dan ingin mengenal Ais lebih jauh. Tanpa disadari, perasaan Bel terhadap Ais menimbulkan dampak yang sangat positif. Tiba-tiba dia mendapatkan skill pasif yang langka bernama Liaris Freeze. Kemampuan ini membuatnya bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat selama dia memiliki perasaan yang kuat. Dengan kata lain, rasa ingin setara dengan Ais Wallenstein membuatnya lebih cepat dalam menaikkan level. Sebagai dewanya, Hestia juga terkejut melihat perkembangan Bel. Dia berencana untuk mendukung Bel dengan sepenuh hatinya. Hestia pun pergi mengunjungi rekan sesama dewanya, yaitu Hephaestus. Hephaestus adalah dewa yang memiliki spesialisasi di bidang menempa. Hestia meminta bantuannya untuk membuatkan senjata untuk Bel. Dibuatlah senjata berupa belati yang khusus diciptakan untuk Bel. Belati tersebut adalah senjata spesial yang mampu mengikuti perkembangan penggunanya. Semakin Bel bertambah kuat, maka semakin kuat juga senjata tersebut. Datanglah kesempatan untuk Bel untuk menggunakan senjata barunya. Kebetulan ada satu monster yang lepas yang mengacau di tengah kota. Lalu dengan menggunakan senjata barunya, Bel pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Tanpa disadari, aksinya dilihat oleh banyak orang dan dia pun mendapatkan apresiasi yang cukup besar. Keesokan harinya, Bel ingin menjelajahi dungeon lantai 7. Seorang resepsionis bernama Eina sangat terkejut mendengar permintaan Bel kali ini. Padahal beberapa hari yang sebelumnya, Bel hampir mati di lantai 5. Bel mengatakan bahwa kemampuannya sudah jauh meningkat dibanding yang sebelumnya. Awalnya Eina tidak percaya, namun setelah dia melihat status kekuatan di punggungnya, barulah dia percaya. Dia pun akhirnya memberikan akses ke lantai 7. Namun sebelum itu, dia mengajak Bel untuk mencari armor yang cocok dengan levelnya. Kekuatan dan senjatanya memanglah kuat, akan tetapi semuanya percuma jika dia tidak memakai armor yang memadai. Berangkatlah mereka berdua ke toko armor. Lalu setelah selesai memilih armor baru, Eina juga memberikan pelindung tangan kepada Bel. Ini adalah hadiah spesial dari Eina. Keesokan harinya, Bel sudah siap untuk menjelajahi lantai 7. Dia memakai armor baru yang sesuai dengan dirinya. Lalu, di depan pintu gerbang dungeon, dia bertemu dengan seorang pendukung bernama Lily. Pendukung adalah orang yang menawarkan jasa untuk membantu petualang di dalam dungeon. Biasanya, para pendukung ditugaskan untuk memungut barang hasil buruan.
Mereka berdua pun bersepakat dan segera memulai perburuan. Namun sayangnya, Lily memiliki niat jahat terhadap Belle. Dia menipu Belle dalam pembagian hasil pemburuan. Pembagiannya tidak sama rata. Belle mendapatkan hasil lebih sedikit, sedangkan sebagian besarnya diambil oleh Lily. Sayangnya, Belle adalah sosok orang yang terlalu baik dan gampang mempercayai orang lain. Dia terus melakukan perburuan bersama Lily tanpa menyadari bahwa kebaikannya sudah dimanfaatkan. Setelah selesai berburu, Belle kembali ke markas dan menceritakan tentang Lily kepada Hestia. Hestia pun mencoba memperingatkan Belle bahwa Lily tidak bisa dipercaya. Ternyata Lily terkenal sebagai penipu di kalangan para petualang. Namun bahkan setelah mengetahui informasi ini, Belle tetap tidak berubah. Dia tetap menerima Lily sebagai pendukungnya. Beberapa hari kemudian, Belle beristirahat dari aktivitas perburuan. Di hari liburnya ini, dia pergi mengunjungi restoran langganannya. Di sana, dia bertemu dengan pelayan restoran bernama Sir Flower. Mereka berdua sudah cukup akrab dan bisa dibilang berteman. Lalu, Sir meminjamkan buku kepada Belle untuk mengisi hari liburnya. Belle pun menerima dengan senang hati, lalu ketika tiba di rumah, dia pun segera membacanya. Setelah dibaca sampai habis, tiba-tiba Belle mendapatkan kemampuan sihir api bernama Fireball. Tentu Hestia juga ikut terkejut. Dia pun memeriksa buku tersebut, lalu terungkap bahwa buku tersebut adalah Grimoire. Grimoire adalah buku sihir yang mampu memberikan kekuatan bagi pembacanya. Setelah dibaca sampai habis, isi buku itu langsung hilang, dan pembacanya mendapatkan kekuatan sihir secara permanen. Dengan ini, Belle sekali lagi berkembang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, Belle kembali menjalani aktivitas perburuan seperti biasa. Kali ini, dia bersama Lily akan mencoba menjelajahi lantai 10. Lantai 10 merupakan hamparan luas yang dipenuhi pohon kering, serta bernuansa suram dan gelap. Di sana juga dipenuhi dengan monster yang jauh lebih kuat dari lantai sebelumnya. Belle pun bertarung dengan menggunakan kombinasi serangan fisik dan juga sihir api. Dia bisa bertahan cukup baik dalam melawan 1-2 monster. Namun dia cukup kesulitan ketika menghadapi 4 monster sekaligus. Lalu di saat dia sedang kesulitan, tiba-tiba Lily mengkhianatinya secara terang-terangan. Dia mencuri perlengkapan milik Belle, lalu dia segera pergi meninggalkannya begitu saja. Di tengah-tengah pelariannya, Lily dihadang oleh beberapa petualang. Barang-barangnya pun diambil, lalu dia ditinggalkan di tengah-tengah kerumunan monster. Lily pun hanya bisa terdiam menerima nasibnya. Mungkin inilah balasan yang setimpal akibat mengkhianati Belle yang sudah baik kepadanya. Tak lama kemudian, Lily dikejutkan dengan kemunculan Belle di tempat itu. Belle membakar habis kerumunan monster tersebut dengan menggunakan sihir apinya. Dia berhasil selamat dari kerumunan monster di lantai 10 berkat bantuan dari Ice Wallenstein. Lily tidak mengerti kenapa Belle datang menyelamatkannya, padahal dia sudah mengkhianatinya. Belle juga hanya tersenyum dan memaafkan Lily begitu saja. Kebaikan hatinya mampu menyadarkan seorang penipu. Setelah itu, Belle mempertemukan Lily dengan Hestia. Lily pun diterima untuk bergabung ke dalam Hestia Familia. Familia Hestia sudah sedikit berkembang daripada sebelumnya. Setelah itu, Belle pergi menuju ke tempat Eina. Secara kebetulan, Ice juga sedang berada di sana untuk mencari Belle. Inilah momen pertama kali mereka saling berbicara. Ice ingin mengembalikan armor pelindung tangan milik Belle yang terjatuh di lantai 10. Dari sinilah juga, Belle baru menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Ice. Belle pun sedikit menjadi lebih dekat dengan gadis idamannya. Dia juga sangat beruntung karena Ice ingin melatihnya cara bertarung. Kini, selain berburu di dungeon, Belle mempunyai kegiatan baru, yaitu berlatih bersama Ice. Beberapa hari kemudian, para petualang ingin mengadakan ekspedisi ke dalam dungeon. Petualang dengan level tinggi berkumpul dan saling bekerja sama. Tujuan mereka adalah ingin menuju ke lantai 59 yang belum pernah terjamah sama sekali. Belle juga ikut serta dalam ekspedisi ini. Lalu ketika mereka sampai di lantai 9, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster Minotaurus. Minotaurus adalah monster yang kuat yang tidak seharusnya berada di lantai 9. Lily sangat ketakutan dan menyarankan untuk lari. Namun, Belle hanya bisa terdiam karena saking takutnya. Lily sempat terkena serangan dan seketika langsung pingsan. Belle pun tidak punya pilihan lain selain melawannya. Dia dihajar dan terluka cukup parah.
Lalu tak lama kemudian, kelompok Ice akhirnya tiba di lokasi. Ice mencoba untuk membantu Bell, namun kali ini Bell menolak. Dia ingin mengatasi rasa takutnya. Minotaurus adalah monster yang sempat membuatnya trauma. Kali ini dia berniat untuk menang dengan hanya kekuatannya sendiri. Bell menggunakan kombinasi serangan fisik dan serangan sihir dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Berkat pertarungan ini, kekuatan Bell meningkat cukup pesat. Dia juga mendapatkan benda langka yaitu tanduk Minotaurus. Para petualang lain pun sangat takjub melihat sepak terjang Bell Cranel. Kini dia sudah lebih dihormati oleh sesama petualang. Pertarungan ini juga membuatnya naik ke level 2. Dia juga mendapatkan kemampuan baru yang bernama Argonaut. Kemampuan ini didapatkannya karena dia ingin menjadi pahlawan. Selain itu, dia juga mendapatkan gelar pertamanya yaitu Little Rookie. Selanjutnya, Bell mencoba mencari armor baru. Dia memiliki merek favoritnya sendiri, yaitu armor buatan Welf Krozo. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Krozo secara langsung di toko armor. Krozo pun mencoba menawarkan kontrak dengan Bell. Dia meminta untuk bergabung ke dalam tim, lalu sebagai gantinya dia akan membuatkan apapun yang dibutuhkan Bell. Mereka pun bersepakat, lalu Krozo segera membuatkan senjata baru yang terbuat dari tanduk Minotaurus. Keesokan harinya, Bell, Krozo, dan juga Lily berangkat menjelajahi dungeon tingkat menengah. Selain berisi monster yang lebih kuat, tingkat menengah juga berisi monster yang jauh lebih banyak. Mereka pun sibuk bertarung dengan monster yang tidak ada habisnya. Di saat yang bersamaan, terdapat satu tim yang sedang melarikan diri dari kejaran monster. Mereka adalah petualang yang berasal dari familia Takemikazuchi. Tim tersebut berlari ke arah Bell, lalu melewatinya begitu saja. Akibatnya, monster yang mengejar mereka kini beralih mengincar Bell. Tentu Bell dan kawan-kawan tidak mampu menghadapi monster sebanyak itu. Mereka pun berlari dan berhasil lolos dari kejaran monster. Namun sayangnya, Krozo sempat terkena serangan dan terluka cukup parah. Tentu ini sangat mempengaruhi perjalanan mereka. Dan parahnya lagi, muncul satu Minotaurus yang menghalangi. Bell pun segera bertarung melawannya. Dia menggunakan kemampuan Argonaut dan berhasil mengalahkan Minotaurus itu. Argonaut adalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk mengalahkan monster dalam sekali serangan. Kemampuan ini tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Kemunculan kemampuan ini ditandai dengan munculnya cahaya biru pada tangan Bell. Untuk sementara mereka masih aman, akan tetapi Lily sudah kehabisan energi dan akhirnya pingsan. Kini Bell harus membawa Lily dan Krozo sendirian saja. Sementara itu, Hestia sudah mendengar kabar bahwa Bell dan kawan-kawan terjebak di dalam dungeon. Dia pun berusaha membentuk tim khusus untuk mencari Bell. Di luar dugaan, ada cukup banyak orang yang bergabung dengan Hestia. Tim dari familia Takemikazuchi akan bergabung, lalu ditambah dengan bantuan Dewa Hermes beserta pelayannya. Ditambah lagi bantuan dari Ryu, seorang pelayan restoran yang berteman akrab dengan Bell. Mereka semua pun segera berangkat memasuki dungeon. Sementara itu, Bell masih berusaha berjalan sambil membawa kedua rekannya. Kemudian, muncul monster raksasa yang menyerupai Attack Titan. Monster tersebut bilang, "Tatagai! Tatagai! Tatagai!" Bell segera berlari dari kejaran Attack Titan. Lalu dia memasuki lorong dan tanpa sengaja memasuki sebuah tempat yang disebut dengan Under Resort. Tempat itu berupa hamparan hijau yang luas, banyak ditumbuhi pohon, dan tentunya sangat indah. Di sana dia bertemu dengan banyak petualang lain, termasuk Ice Wallenstein. Ternyata ada banyak petualang yang sedang beristirahat di sana. Under Resort memanglah zona aman yang biasa digunakan para petualang untuk istirahat. Luka-luka mereka pun segera dirawat. Lalu malam harinya, mereka makan-makan bersama dengan para petualang lainnya. Tak lama kemudian, tim Hestia akhirnya tiba di tempat tersebut. Dia pun menangis terharu mengetahui bahwa Bell baik-baik saja. Mereka pun menikmati keindahan Under Resort bersama-sama. Di sana juga ada desa kecil yang dibangun oleh para petualang. Tempat itu diberi nama Livira. Sulit dipercaya bahwa semua ini masih berada di dalam dungeon. Bell dan para petualang lainnya menyempatkan diri untuk bersantai sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu keesokan harinya muncul masalah yang tidak terduga. Suara raungan Titan terdengar dari arah atas.
Tidak disangka-sangka, Attack Titan menerobos memasuki zona aman. Attack Titan sekali lagi berteriak, "Tatakai, Tatakai," dengan niat untuk membasmi para petualang. Seolah-olah para petualang ini terlihat seperti warga Marley. Para petualang pun bekerja sama untuk mengalahkan Attack Titan. Mereka semua cukup kesulitan karena musuh memiliki kemampuan regenerasi. Lalu di saat-saat terakhir, Bell menggunakan kekuatan Argonaut dan berhasil mengalahkan Attack Titan. Kejadian ini membuat Bell semakin dihormati semua orang. Dia yang merupakan petualang level 2 berhasil mengalahkan Attack Titan yang merupakan bos monster. Dan match season 1 selesai sampai di sini. Petualangan Bell Cranel bersambung di season berikutnya.